Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan yang pertama dalam pembelajaran kita, yaitu ilmu nahwu dari nol. Jadi insyaallah penyajian materi ini adalah materi dasar pembelajaran ilmu nahwu. Jadi sehingga teman-teman tidak perlu khawatir, ya, teman-teman yang tidak pernah belajar nahwu sebelumnya. Insyaallah ini cocok buat teman-teman yang baru belajar. Adapun teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, insyaallah ini mungkin sebagai bahan murajaah, ya, sebagai bahan murajaah. Pada pertemuan ini materi kita adalah tentang pembagian kata, ya, tentang pembagian kata. Sebelum saya masuk ke pembahasan kita, terlebih dahulu di sini saya ingin memberikan sedikit pengantar, yaitu ketika kita ingin mempelajari al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, ya, paling tidak kita bisa menguasai dua cabang ilmu bahasa, yaitu ilmu nahwu dan as-sarf. Ilmu nahwu dan as-sarf. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir suatu kata. Misalnya teman-teman bisa perhatikan di situ kalimat yang pertama, jaa Muhammadun. Silakan teman-teman fokus sama kata Muhammadnya. Kemudian ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Nah, coba teman-teman perhatikan kata Muhammad. Di sini di kalimat pertama Muhammadnya berharokat dhammatain. Kemudian di kalimat kedua dia fathah, kemudian yang ketiga dia kasrah. Nah, perubahan-perubahan ini yang dialami oleh kata Muhammad, kita bisa mempelajarinya di ilmu nahwu. Kita mengetahui kapan kita memberi dia harokat dhamma, fathah, kasrah, itu kita di mana? Fokusnya di ilmu nahwu. Kemudian ada pun saraf, yaitu mempelajari perubahan suatu kata. Misalnya dari kata darosa, ini kata dasarnya darosa, artinya belajar, kemudian berubah menjadi yadrusu, kemudian berubah menjadi darsan, kemudian berubah menjadi darisun, kemudian menjadi madrusun, dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini kita akan pelajari di ilmu ilmu saraf. Ya, mungkin itu gambaran sedikit tentang ilmu nahwu, dan insyaallah kita fokus pada pembelajaran ilmu nahwu, ya, pelajaran ilmu nahwu. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran ilmu nahwu itu di i'rab, terlebih dahulu kita mempelajari istilah-istilah yang penting yang akan banyak kita gunakan ketika kita masuk ke pembelajaran inti dari ilmu nahwu. Yaitu yang pertama adalah tentang pembagian kata. Nah, sebelum masuk ke pembagian kata, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui bahwa ketika kita ingin membuat sebuah kalimat sempurna, maka dibutuhkan komponen penyusun, ya, yaitu sebuah kata, gitu, adalah kata. Misalnya di sini contoh, dhahaba Zaidun ilal masjid. Nah, kalimat ini adalah kalimat sempurna, dan kalimat ini terdiri dari beberapa komponen. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen atau 4 kata, yaitu dhahaba Zaidun ila masjid. Ini adalah kata. Kemudian di contoh kedua, Muhammadun mudarrisun, ada 2 kata. Nama Faisulun, ada 2 kata. Ini, maka dari itu penting kita mempelajari pembagian kata, karena kata ini sangat berkaitan erat ketika kita ingin membentuk sebuah kalimat. Misalnya cuman di sini kan misalnya dhahaba Zaidun ilal masjid, ini adalah susunan beberapa kata dari jenis-jenis kata. Misalnya dhahaba ini kata apa? Kata kerja.
Zaidun kata benda, ila ini adalah huruf, al-masjidi adalah kata benda, seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya, pembagian kata. Nah, al-kalimah ini artinya kata. Jadi dalam bahasa Arab itu al-kalimah disebut dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada istilah disebut dengan al-kalimah artinya kata ya teman-teman. Jadi beda sama bahasa Indonesia. Kalau al-kalimah ya kalimat sempurna seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimah. Lalu apa bahasa Arabnya kalimat sempurna dalam bahasa Arab? Yaitu al-kalam atau al-jumlah ya. Al-kalam atau al-jumlah. Insyaallah kita akan mempelajarinya insyaallah taala. Ya, al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim, kedua adalah al-fi'lu, kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan benda, sifat, keterangan waktu atau kata ganti atau dhamir. Jadi di sini dari kitab yang kita pelajari itu tidak menyebutkan secara istilah ya, tapi dia memberikan definisi sebuah contoh atau gambaran. Makanya di sini disebutkan isim itu apa? Yaitu seperti ia menunjukkan benda, sifat, keterangan waktu dan kata ganti. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan. Jadi di sini sangat jelas ya, kalau bahasa Indonesia sebut kata kerja. Intinya fi'il itu adalah kata kerja. Misalnya tadi dahaba, pergi, itu kata kerja. Kemudian dan berkaitan dengan waktu. Maksudnya apa berkaitan dengan waktu? Jadi fi'il itu dalam bahasa Arab berkaitan dengan waktu. Misalnya karena dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il yang kita gunakan di masa lampau, ada fi'il yang kita gunakan masa sekarang, ada juga fi'il yang kita gunakan digunakan masa yang akan datang. Ya, insyaallah kita akan pelajari lebih jelas tentang fi'il di tempatnya sendiri ya, oke. Yang penting teman-teman sudah tahu fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah al-harfu. Al-harfu di sini bukan alif ba ta tha ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-harfu, huruf yang memiliki makna, yaitu huruful ma'ani, yang memiliki arti. Insyaallah nanti akan jelas ketika kita berikan contoh-contoh. Nah, ini contoh dari 3 jenis kata ini. Pertama, al-ismu. Contohnya misalnya kitabun, buku, qalamun, pulpen, burtuqalun, jeruk. Nah, kalau kita lihat ini semuanya menunjukkan apa? Kata benda. Kemudian as-saghiru, yang kecil, an-nadhifu, yang bersih. Ini menunjukkan apa? Kata sifat. Yauman, suatu hari, godan, besok. Ini menunjukkan apa? Keterangan waktu. Kemudian apa lagi? Hiya, dia perempuan, huwa, dia laki-laki, hum, dia laki-laki, jumlahnya banyak. Kemudian dhorbun, pemukulan, kitabatun, penulisan, naumun, tidur. Kemudian fi'il, contohnya adalah jalasa, telah duduk, yajlisu, sedang duduk, ijlis, duduklah. Kemudian contoh yang kedua, kataba, telah menulis, yaktubu, sedang menulis, uktub, tulislah. Kemudian contoh yang ketiga, ad-darasa, telah belajar, yadrusu, sedang belajar, udrus, belajar. Kemudian contoh dari al-harfu misalnya wa, dan, kode, sungguh, saufa, kelak, au, atau, ala, di atas, fi, di dalam, ila, ke. Nah, ini disebut huruf dalam bahasa Arab ya. Disebut huruf yang memiliki makna. Dan huruf ma'ani tidak melazimkan harus jumlahnya 1 seperti wa gini. Tapi terkadang jumlahnya ada 2 huruf, terkadang 3 dan seterusnya. Jelas insyaallah. Kemudian kita lanjut, ada catatan untuk isim ya. Itu jenis kata isim. Di sini disebutkan secara umum semua isim selain domir maka boleh ditambahkan al pada kata tersebut. Bila tidak ditambahkan al, maka isim itu wajib ditanwin. Nah, coba teman-teman lihat
contoh kata mudarrisun, mudarrisan, mudarrisin dengan ar-rasulu, ar-rasula, ar-rasuli. Nah, mudarrisun ini dia tanpa al, tanpa al. Maka ketika dia tidak kemasukan al, maka dia wajib ditanwin, entah itu dengan dhammatain, fathatain atau kasrotain. Nah, contoh ini ar-rasul ada alnya, makanya tidak rasulun. Kenapa? Karena ada al. Demikian juga ar-rasula, ar-rasuli. Nah, kemudian di sini disebutkan lagi, dan bila ia ditanwin dengan fathatain, maka dalam penulisan harus ditambahkan alif setelahnya, kecuali bila huruf terakhirnya adalah ta marbutha atau hamzah, maka tidak boleh ditambahkan alif. Jadi bentuk seperti ini namanya ta marbutha, yang seperti ini namanya hamzah. Maksudnya begini teman-teman, ketika suatu kata tidak diberi al, otomatis ditanwinkan. Nah, ketika dia fathatain, maka wajib ditambah alif di belakangnya, seperti ini, mudarrisan. Kalau fathatain, kalau dia fathah harus ditambah alif di belakangnya. Tetapi kalau di belakangnya ta marbutha seperti ini, sayyarotan, maka tidak dikasih al. Demikian juga ibtidaan, karena belakangnya hamzah, maka tidak diberi alif di belakangnya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, terkadang isim kita bisa mengenali itu isim walaupun kita tidak mengetahui artinya. Dengan cara apa? Dengan mengenali tanda-tandanya atau ciri-ciri isim. Mungkin misalnya al-kitabun, ya, al-kitabu atau kitabun, ini artinya kitab. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ini kitabun ini isim karena menunjukkan kata benda kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak tahu artinya bagaimana? Nah, mungkin kita susah menebaknya apakah ini isim, fiil atau huruf. Maka dari itu dengan mengetahui ciri-ciri isim, maka kita bisa mengenali bahwa itu adalah isim. Di sini saya hanya menyebutkan menampilkan 3 ciri-ciri isim saja karena kita ini masih pemula di tangga awal dalam pembelajaran ilmu nahwu, maka cukup 3 saja dulu. Misalnya ciri pertama adalah tanwin. Nah, ketika ada sebuah kata teman-teman, ketika teman-teman membaca di Al-Quran misalnya, karena ada harokatnya, ketika ditemui dia bertanwin, maka dipastikan itu adalah isim. Nah, contoh di sini adalah babun bertanwin, qitun bertanwin, madrasatun, maka dia bertanwin, maka ini pasti isim. Kemudian ciri yang kedua adalah isim itu bisa kemasukan al. Misalnya al-babu, al-qittu, al-madrasatu. Nah, di sini ada faedah. Jadi awalnya kan babun. Nah, ketika kemasukan al, dia tidak dhammatain, ya. Kemudian ciri yang kedua adalah kasroh. Nah, jadi kalau ada sebuah kata dia berharokat kasroh di akhirnya, dipastikan itu adalah isim. Nah, teman-teman perlu dicatat bahwa isim cukup dia memiliki salah satu dari ciri ini saja, sudah kita katakan dia itu isim. Dan terkadang juga dalam satu kata dia memiliki 2 sekaligus ciri ini, terkadang 1, ya. Oke, di sini ada latihan, carilah isim dalam ayat berikut ini berdasarkan 3 ciri yang telah kalian ketahui. Misalnya di sini ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitab. Nah, di sini al-kitab ini adalah isim. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya, ada al. Kemudian ayatun muhkamatun. Ini ayatun, ini adalah isim. Kenapa? Karena di akhirnya ini ada tanwin. Demikian juga muhkamatun. Hunna umul kitab. Nah, ini al-kitab juga isimnya karena kasroh terus ada alnya. Jadi 2 ciri sekaligus. Kemudian mutasyabihatun, tanwin, ini isim. Fi qulubihim, fi qulubi, bi qulubi, ini tanwin. Ini asalnya qulub karena disambung dhamir him sini belakang. Maka ini qulub, ini ada isim karena berokat kasroh. Zaygun, nah ini dhammatain, tanwin.
Kemudian al-fitnati, ini ada dua ciri-ciri sekaligus, ada dua ciri, yaitu pertama kasrah, kemudian yang kedua adalah alif lam. Kemudian ta'wili, ta'wili, ini kasrah, ta'wili kasrah. Kemudian ar-rasikhun, ya, ar-rasikhun, ini ada alif lamnya, ini adalah isim. Demikian juga lafdzul jalalah, ya, ini lafdzul jalalah juga isim. Kemudian fil ilmi, ini ada al dengan kasrah. Terus kullun, ini isim. Terus rabbi, rabbina, ini kasrah, rabbi kasrah, maka dia isim. Kemudian ulul albab, al-albab, ini ada al kemudian kasrah, maka dia isim. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa latihan di Al-Quran di ayat yang lain. Kemudian kita berpindah ke ciri-ciri isim atau tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il ada 4, ya. Yang pertama adalah kode. Jadi ketika ada sebuah kata dan diawali kode, maka setelahnya adalah fi'il. Seperti qad aflahal mu'minun, maka aflah ini adalah fi'il karena diawali dengan qad. Demikian juga ciri yang kedua adalah saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahui. Ta'lamun ini adalah fi'il karena diawali dengan apa? Saufa. Kemudian diawali dengan satafsariku hadhil ummatu, umat ini akan berpecah belah. Nah, sini taftariku ini fi'il karena diawali dengan sa. Dan demikian juga ta'ud ta'nits, ya, atau dengan tak muannas, tak perempuan. Misalnya qalat, bisa dipastikan qala ini adalah fi'il karena bersambung dengan apa? Ta'ud ta'nits. Ta'ud ta'nits ini adalah ditambahkan teman-teman di fi'il jika pelakunya ada perempuan. Di sini kan Aisyah sebagai pelaku yang mengerjakan qala ini, yang telah berkata, maka qala ini ditambah tak maftuhah, ya, sukun, karena Aisyah pelakunya adalah perempuan. Oke, di sini latihan. Carilah fi'il dalam kalimat berikut berdasarkan 4 ciri fi'il yang telah kalian ketahui. Di sini ada qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ini aflaha fi'il, ya, karena ada qad. Sayusafiru Ahmadu ila Makkah. Ini yusafir fi'il karena ada sa. Tobakhat ummi fil matbakhi. Tobakhat ini, tobakho ini fi'il karena ada bersambung dengan apa? Ta'ud ta'nits. Inna sa'yahu sawfa yura. Yura ini fi'il karena diawali dengan apa? Sawfa. Qad qamatis sholatu. Qamat ini fi'il karena diawali dengan qad. Dan ciri yang kedua ada ta di sini. Ini asalnya qamat. Oh, ini maaf, ya, ini mimnya seharusnya fathah. Qamatis sholat. Ini taknya ini seharusnya sukun karena ketemu dengan alif lam, maka diberi apa? Harokat kasrah. Kemudian contoh yang terakhir, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Nah, di sini nu'tihi, di sini nu'ti ini ada fi'il karena diawali dengan saufa. Kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, ya, terus ciri-ciri huruf itu apa? Ya, ciri-cirinya nggak ada. Jadi intinya kalau ada sebuah kata yang dia tidak cocok, tidak bisa menerima ciri-ciri isim, tidak pula ciri-ciri fi'il, maka dipastikan itu adalah huruf. Ya, mungkin sekian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.